Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita masuk ke bab 2 ya, koordinat kartesius. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan ringkasan materi, kalian sudah mencatatnya ya di buku catatan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipersilahkan sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak di sini Ibu akan menjelaskan ringkasan materi yang kemarin Ibu upload. Di sini pembahasannya itu ada 3. Yang pertama posisi titik pada bidang koordinat, kemudian posisi titik terhadap titik acuan, kemudian posisi garis terhadap garis sumbu. Di sini Ibu menjelaskannya mungkin tidak semua. Nanti Ibu mungkin sampai posisi titik terhadap titik acuan. Nah, anak-anak, di sini sebelum Ibu membahas poin-poin ini, kalian harus mengetahui apa itu koordinat kartesius. Sini Ibu sudah mencari apa sih koordinat kartesius itu pada buku kalian. Mungkin kalian juga dapat buku Kemendikbud. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan 2 bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Oh, ternyata koordinat kartesius itu untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang. Bidang apa? Nah, bidangnya dinamakan bidang koordinat kartesius. Yang seperti ini anak-anak. Bidang koordinat kartesius itu terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Ibu jelaskan di sini di tengah-tengah ini titik 0,0. Itu biasa disebut titik asal atau pusatnya di sini 0 gitu ya. Nah, di sini di sebelah kanan titik 0 itu bernilai positif. Apanya? X-nya bernilai positif. Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Kemudian, pada titik 0 sebelah kiri titik 0 ini bernilai negatif. X-nya. Sumbu X kan ya, yang horizontal ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, sekarang yang berada di atas titik 0 ini sumbu apa? Sumbu Y, betul. Sumbu Y-nya bernilai positif di atas titik 0. Kalau di bawah titik 0, sumbu Y-nya bernilai negatif. Nah, anak-anak, pada bidang koordinat kartesius ini terdapat 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1 di sini kuadran 1, yang ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Di sini Ibu sudah bikin catatan. Nah, ini anak-anak ya. Ini diabaikan dulu saja. Kita fokus yang ini, Ibu kecilkan. Nah, anak-anak sambil melihat gambarnya. Ya, ini Ibu kecilkan aja. Ini ada sumbu X ya anak-anak. Bentar. Ibu kecilkan. Nah, anak-anak, kalian sambil mengamati bidang koordinat kartesiusnya ya. Di sini kuadran 1. Kalian amati ya, kuadran 1 di sini ada sumbu X.
sumbu Y. Lihat, sumbu X-nya di sini pada kuadran 1 bagaimana anak-anak? Iya, pada kuadran 1 ini X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Kalian amati ya. Kemudian kuadran 2. Kuadran 2 di sini X-nya bernilai apa anak-anak? Bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kemudian pada kuadran 3 di sini X bernilai negatif dan Y juga bernilai negatif. Terakhir, pada kuadran 4, di sini X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Nah, itu anak-anak untuk 4 kuadran pada bidang koordinat kartesius. Nah, anak-anak sebelum membahas poin-poin yang sebelumnya Ibu jelaskan, di sini Ibu menjelaskan untuk menuliskan titik. Jadi pada koordinat kartesius ini ada titik koordinat. Pasti titik koordinat itu tadi kita lihat definisinya. Kalian catat ya di buku catatan, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X dan koordinat Y. Dua bilangan. Berarti di sini Ibu bisa disimpulkan bahwa titik koordinat itu pasangan berurutan X, Y. Awas, pasangan berurutan X, Y. Ya. Sini X, Y. Terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Mohon maaf anak-anak, di sini pokoknya titik koordinat itu X, Y. Terdiri dari koordinat X dan koordinat Y. Intinya itu. Nah, kemudian sudah itu kita ke PowerPoint lagi. Di sini ada posisi titik pada bidang koordinat. Yang pertama, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Nah, kalian perhatikan ya, di sini gambar 2.2 bidang koordinat. Di sana ada tempat-tempat pelayanan, ada hotel, bank, kantor pos, pasar, sekolah. Nah, di sana itu ingat pada bidang, pada sumbu horizontal itu disebut sumbu X dan vertikal disebut sumbu Y. Ingat tadi berarti membaca posisinya kita harus dari mana? Tadi ingat titik koordinat itu dari X, Y. Jadi kita dari sumbu X dulu. Sumbu X, misalnya Ibu ngambil bank. Sumbu X-nya kan F. Sumbu Y-nya 5, berarti F, 5. Seperti itu. Dan yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Hotel, pasar, kantor, sekolahnya. Dan yang kedua, membaca dan menuliskan letak titik benda pada sistem koordinat kartesius. Jadi cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Gunakan titik 0 sebagai titik acuan. 0,0 itu titik asal ya, tadi ingat. Untuk menentukan titik X, Y. Kemudian nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak.
Jadi pada intinya gini, Ibu contohkan deh kalau kalian bingung. Di sini ada titik A ya. Kita berangkat dari titik asal dulu 0,0. Kemudian kita ke titik A, berarti kita melangkah ke arah kanan kan? Tadi titik sebelah titik 0, sebelah kanan, mohon maaf, sebelah kanan titik 0 itu nah ini kita ingin menuju ke titik A ya, dari titik asal. Berarti kita harus berjalan 5 langkah ke kanan, ke arah kanan. Udah 5 langkah ke arah kanan, kemudian dilanjutkan ke atas sebanyak 2 langkah. Atau di sini menggunakan satuan. Jadi kita X-nya itu 5 dan Y-nya itu 2. Jadi koordinat A itu 5,2. Ibu berikan contoh lagi untuk B. Nah, B di sini dari titik asal lagi, dari 0,0. Berarti kita berjalan ke arah kiri sebanyak 3 satuan, kemudian ke atas sebanyak 2 satuan. Nah, anak-anak, kalau kita berjalannya ke arah kiri, berarti ingat harus ada tanda negatif pada sumbu X-nya. Berarti kita negatif 3. Ibu tuliskan aja di sini. Sini ya. B berarti tadi bergeraknya 3 satuan ke arah kiri dan 2 satuan ke atas. Berarti ingat kalau ke arah kiri ada negatif. Maaf, negatif. Tadi sebanyak berapa? 3 satuan. Berarti negatif 3, ke atas sebanyak 2 satuan. 2 Y-nya. Di sini berarti yang B itu X-nya. Koordinat B itu X-nya sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 2. Kemudian C di sini. Ingat dari titik asal lagi 0,0. Kita bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Bergerak 5 satuan ke arah kiri dan 1, 2, 3. 3 satuan ke arah bawah. Ingat, kalau ke arah kiri itu kita tandanya negatif. Berarti X-nya itu negatif. Negatif 5. Dan ke bawah pun sama. Kita beri tanda negatif pada sumbu Y. Negatif 3. Jadi koordinatnya yaitu negatif 5, negatif 3. Untuk koordinat D, kalian bisa coba sendiri di rumah untuk latihannya ya. Kemudian sekarang jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh gambar di atas. Anak-anak, di sini ada SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Awas ya anak-anak, walaupun SMP Negeri 1, Ibu inikan lagi, tambah lagi not. Di sini cari anak-anak. Nah, di sini misalnya Ibu
SMP Negeri 1. Di situ koordinatnya berapa sebenarnya? Kalau dari titik asal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke arah kanan berarti 5. Dan 3 satuan ke arah atas berarti 3. 5,3. Walaupun titik koordinatnya 5,3 tetapi jarak tempatnya itu bukan 5 satuan ke X dan 3 satuan ke Y. Tetapi dibalik. Kita lihat sini kan titiknya kan anak-anak. Coba terhadap jalan X. Berarti kan kita ke bawah ngitungnya. 1, 2, karena jalan X-nya kan ini ya anak-anak. 2, 3. 3 satuan. Kemudian jalan Y. Dari SMP Negeri 1. Berarti kita kan ke arah jalan Y. 1 berjalan 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Awas ya jangan keliru yang jarak tempat terhadap garis sumbunya. Kemudian rumah belajar berarti berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan 6 satuan terhadap jalan Y. Kemudian ada yang tanya, Bu, ini kan terhadap jalan X negatif 6, bagaimana? Anak-anak, jarak tidak ada yang negatif, semuanya positif, jadi berjarak. Positif, nggak ada yang negatif ya. Berarti nggak usah ditulis, karena positif semua kalau jarak itu. Jadi 6 satuan ke arah jalan X dan 6 satuan ke arah jalan Y. Kemudian pasar. Di sini pasar ke arah jalan X-nya berapa satuan? Iya, 2 satuan. Ke arah jalan Y? Betul, 4 satuan. Nah, sekarang kantor Pemda terhadap jalan X-nya berapa satuan? Betul, 5 satuan. Dan terhadap jalan Y-nya 2 satuan. Anak bagaimana? Sudah paham? Paham ya? Ibu lanjutkan. Nah, sekarang posisi titik terhadap titik acuan. Di sini ada posisi titik terhadap titik asal dan posisi titik terhadap titik acuan. Untuk posisi titik terhadap titik asal masih hampir sama seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, di sini kan misalnya ada titik A, B, C, D, E. Ini A-nya itu koordinatnya berapa anak-anak di sini? Negatif 2,5 terhadap titik asal. Karena di sini dari titik asal kan kita bergerak ke kiri sebanyak 2 satuan, kemudian ke atas sebanyak 5 satuan. Sehingga koordinatnya itu negatif 2,5. Ingat, kalau ke kiri itu kita tandai negatif pada sumbu X. Kalau ke bawah kita tandai negatif pada sumbu Y. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ini seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, membaca dan menuliskan letak titik pada sistem koordinat yang titik asal. Berada pada titik asal ya. Ya, coba kalian pelajari. Yang B juga sama. Tadi B di mana B? Berarti dari titik asal. Bergerak ke kanan 3 satuan dan ke atas 4 satuan. Sehingga koordinatnya 3,4. Dan kalian pelajarin sendiri ya. Ibu lanjutkan ke posisi titik terhadap titik acuan A, B. Nah, ini
gambarnya ya. Nah, sini Ibu contohkan yang mana ya? Yang titik D ya, titik D terhadap titik C. Ingat-ingat ya, titik D terhadap titik C. Titik D terhadap titik C. Nah, ini titik D kan, ini titik C. Kalau kita dari titik D ingin ke titik C, bagaimana? Bisa kita melangkah ke arah kiri sebanyak 3 langkah, kemudian ke atasnya sebanyak 4 langkah. Coba. Nah, ke kanan. Ini dari D kan? Kita kan dari C. Salah. Nah, ini kita kan dari C. Kita ingin menuju ke D. Berarti kan kita ke kanan sebanyak 3 langkah. Kemudian ke bawah sebanyak 4 langkah. Sehingga titik koordinatnya yaitu 3,-4. Coba kalian pelajarin untuk posisi titik terhadap titik acuan. Nah, contoh soal. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Posisi gedung pertemuan dan sekolah dengan titik acuannya Tugu Pahlawan. Berarti posisi gedung pertemuan dan sekolah, gedung pertemuan dan sekolah. Ini abaikan aja contoh soalnya. Nanti Ibu akan berikan tugas untuk materi yang posisi garis terhadap garis subuh. Itu nanti pertemuan berikutnya Ibu berikan tugas saja kepada kalian. Tugas proyek dikerjakan individu. Nanti Ibu akan uploadkan di e-learning. Kerjakan ya tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.